Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Mesonovianti, NIM 30423051. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf berasal dari kata sofa yang berarti suci, bersih, dan murni. Suci yang dimaksud memiliki dua arti. Yang pertama suci lahir, yaitu bersih dari berbagai dosa, kemaksiatan, dan najis lahir. Kedua, suci batin berarti bersih dari sifat-sifat tercela dan bersih dari ketergantungan yang berlebihan terhadap kenikmatan duniawi. Tasawuf atau yang biasa dikenal sufisme adalah dimensi spiritual dan mistik dalam Islam. Ini melibatkan upaya individu untuk mendalami pengalaman spiritual dan mencapai pemahaman yang lebih dalam terhadap Allah. Tasawuf menekankan pada pengembangan hati, kebersihan batin, dan hubungan pribadi dengan Allah. Para penganut tasawuf atau yang biasa disebut sufi mempraktikkan berbagai metode seperti zikir, meditasi, dan latihan-latihan mistik untuk mencapai kesatuan dengan Allah. Mereka juga menekankan nilai-nilai seperti kasih, kerendahan hati, dan ketakwaan. Bagi beberapa orang, tasawuf merupakan sarana penting untuk mencapai ma'rifat atau pengetahuan spiritual dan pemahaman yang lebih dalam terhadap agama Islam. Yang kedua, apa sih ajaran pokok dari tasawuf itu? Ajaran pokok tasawuf yang dapat dijadikan sumber utama itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Nah, sumber ajaran lainnya itu ada unsur Islam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memuat semua ajaran pokok tasawuf serta hadis Nabi, serta yang dicontohkan Nabi sendiri dalam kehidupan kerohanian dan kesehariannya. Inilah unsur inti dan dominannya yang lebih berkaitan dengan esensi, tujuan utama, dan landasan metafisik teologis seperti masalah makomat, ahwal, dzikir, tafakur, dan penyatuan. Sementara unsur lain lebih banyak bersifat penambahan pada aspek metodis. Hal tersebut termuat dalam buku Ilmu Tasawuf karangan dari Bapak Dr. Imam Hanafi. Tasawuf dapat memberikan sejumlah manfaat bagi pemuda dan generasi Z dalam konteks kehidupan modern. Nah, beberapa manfaatnya antara lain melibatkan spiritual, psikologis, dan sosial. Yang pertama, pengembangan kesejahteraan mental. Tasawuf mengajarkan praktik-praktik seperti meditasi, zikir, dan kontemplasi yang dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Memperkenalkan pemahaman tentang kebahagiaan batin dan kepuasan dalam kehidupan yang dapat menjadi keseimbangan penting di tengah tekanan modern. Moralitas. Yang kedua, moralitas dan etika. Ajaran tasawuf menekankan pada pembentukan karakter yang baik, nilai-nilai moral, dan etika yang positif. Mendorong pemuda untuk mengembangkan sikap jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab. Ketiga, hubungan sosial dan empati. Tasawuf dapat memperkuat hubungan sosial dengan mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Mendorong pemuda untuk memiliki empati terhadap sesama dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang keempat, pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Menekankan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerukunan antar umat beragama. Membangun dasar bagi masyarakat multikultural yang harmonis. Yang kelima, penanaman semangat keadilan sosial. Menyuarakan keadilan sosial dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya. Mendorong kontribusi positif bagi kesejahteraan sosial. Yang keenam, pemberdayaan perempuan. Dalam beberapa tradisi tasawuf terdapat penekanan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Mendorong peran perempuan dalam pembangunan masyarakat dan bernegara. 7. Pemeliharaan lingkungan. Mempromosikan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab terhadap alam. Menyumbang pada gerakan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. 8. Pengelolaan konflik dan kedamaian. Memberikan pandangan damai dan sosial konflik. Memberikan pandangan damai dan solusi konflik berbasis nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang stabil dan damai. Yang kesembilan,
menemukan keseimbangan antara kehidupan materi dan spiritual.